Să nu mai faci asta. Și spuneți păcatele. Ce? Și m-am culcat cu el. Resikonya, kalau memiliki wajah yang cantik dan bodi yang aduhai, saat mengajar pun ilmu jadi nggak masuk. Sering dijadikan objek fantasi sama si murid. Itulah yang dialami bu guru cantik yang bernama Ekaterina. Si murid yang dimaksud ini bernama Iuliu. Iuliu adalah murid pindahan. Walaupun beberapa bulan mengikuti pelajaran, dia tergolong murid yang paling menonjol di kelasnya dan tentunya paling good looking juga. Inilah yang membuat Ekaterina penasaran sama kehidupan pribadi Iuliu. Dacă erau oameni, erau mai complexi. Cum așa? Kita berpindah ke aktivitas Ekaterina saat menjadi seorang ibu dan istri di rumah. Ekaterina memiliki anak sematawayang bernama Florin. Florin ini tergolong anak yang kuper. Di sekolah dia hanya berteman dengan Iuliu. Iuliu, mama Iuliu. Să rămână. Salut! Suaminya bernama Dragos. Pak Dragos ini adalah orang yang super duper sibuk setiap harinya. Dia juga menjadi tokoh masyarakat. Ekaterina setiap malam menyuntikkan insulin kepada Pak Dragos. Dari sinilah diketahui jika Pak Dragos itu menderita diabetes. Cât să pun? Penyakit diabetes itu biasanya diidap oleh orang yang berusia cukup tua. Jadi bisa diambil kesimpulan jarak usia antara Ekaterina dan Pak Dragos ini sangatlah jauh. Mungkin itu salah satu faktornya Ekaterina jarang dapat nafkah batin dari Pak Dragos. Nu faci tu. Stai că ți-aduc ceva acum. Kalau istilah Ukrainanya suwe ora jamu, jamu ora suwe, suwe ora nganu, nganu pisan ora suwe. Otomatis Ekaterina yang masih sehat bugar dan juga masih muda tentu saja nggak cukup puas dengan porsi begituan yang durasinya sangat singkat. Suatu hari Ekaterina melihat ada salah satu muridnya yang belum pulang dari sekolah. Padahal saat itu sudah sangat malam. Kemudian Ekaterina mendatangi si murid itu. Dan murid itu adalah Iuliu. Să rămână. Ce faci aici? Ekaterina mengajak Iuliu jalan-jalan ke bukit di dekat rumahnya. Katanya hanya sekedar cari angin di sana. Tapi tujuan sebenarnya adalah supaya Ekaterina bisa leluasa mengorek-ngorek informasi kehidupan pribadi Iuliu. Loc mai bun de fumat. Diketahui si Iuliu ini adalah anak broken home, tinggal dengan neneknya saja. Setelah itu mendadak cuaca di sana menjadi sangat dingin. Tak terasa itulah yang membuat Ekaterina terbawa oleh suasana. Dan tiba-tiba, Să nu mai faci asta. ya itu tadi adalah pengencelupan. Hari demi hari keakraban Florin dengan Iuliu semakin menjadi-jadi. Seringkali Iuliu nginep di rumah Florin. Hal itu tentu sangat mengganggu Ekaterina. Ekaterina menjadi sangat khawatir jika Iuliu keceplosan bilang ke Florin atau suaminya tentang kejadian malam di bukit itu. Hingga pada suatu ketika Iuliu yang sudah apal kondisi rumah Ekaterina memanfaatkan kondisi ini. Fără de insulină? Da, apă.
Celakanya, prosesi pengencelupan itu dilihat secara jelas oleh Florin. Ce s-a întâmplat? Un accident. Florin mulai agak curiga sama gerak-gerik mamanya dengan Iuliu. Și ultima oară a pus în mâncarea calului. Kemudian Ekaterina meminta Iuliu untuk menjauhi Florin dan melupakan kejadian yang terjadi di malam itu. Tapi di sisi lain, Iuliu nggak fokus tentang apa yang dibicarakan Ekaterina karena fokusnya saat ini memandangi bodinya si Mama Gurih ini. Melihat ada sebuah kesempatan, langsung saja Iuliu tak menyia-nyiakannya dan terjadilah. Vrei să nu mai faci asta? Vrei să-ți mai zic o dată? Te jos. Si Iuliu ini kan sudah 3 kali melecehkan Ekaterina. Tapi di sisi lain, Ekaterina juga merasa menikmati itu. Apakah ini puber kedua? Belum lagi Ekaterina yang baru aja terlibat adu mulut dengan mertuanya. Dar bărbații rog cu proful de chimie. Mama, gata, te rog. Udah gitu, sudah lama dianggurin suaminya. Rentetan dari semua kejadian itu, akhirnya Ekaterina memutuskan untuk melampiaskan stresnya kepada Iuliu. Tapi masalahnya, dia juga nggak punya nomornya si Iuliu. Akhirnya dengan sebuah ide cerdik, yaitu menukarkan HP-nya dengan HP-nya Florin, akhirnya Ekaterina bisa ketemuan sama si Iuliu. Dan setelah itu gak pakai basa-basi lagi, mereka berdua langsung gas-gasan dan pertandingan akan segera dimulai. Setelah tiba di rumah, rupanya Florin mengetahui Ekaterina pergi kemana dan juga bersama siapa, karena Florin bisa melacak HP-nya. Știam oricum unde ai fost. Cu aplicația aia, Find My Phone. Dari semua kejadian itu, Florin semakin yakin jika mamanya sudah berselingkuh dengan Iuliu. Tapi untungnya Florin tak memberitahukannya kepada papanya. Esok paginya, Ekaterina mengatakan kepada Iuliu jika Florin telah tahu kejadian semalam di Bukit Ares. Kemudian Iuliu berjanji kepada Ekaterina akan membujuk Florin supaya bisa tutup mulut. Kemudian Iuliu mengajak Florin mabuk-mabukan dan dugem-dugeman dengan ditemani beberapa wanita. Istilahnya disenangkanlah hati Florin ini sama Iuliu. Tapi Florin harus mau tutup mulut tentang perselingkuhan mamanya dengan Iuliu. Malam pun tiba, si Florin tak kunjung datang. Ekaterina berpikir mungkin ini semua ada hubungannya sama Iuliu. Akhirnya Ekaterina mencari Florin di rumah Iuliu. Sesampainya di sana, Ekaterina menemukan sebuah fakta baru. Di sana dia nggak ketemu sama neneknya Iuliu. Dan logikanya, kalau memang ini bener rumah neneknya, nggak mungkin dipakai dugem-dugeman seperti ini. Saat itulah Ekaterina mulai menyadari jika Iuliu ini telah berbohong. Dia tidak tinggal dengan neneknya, tapi dia adalah anak broken home yang terkena gangguan mental. Setelah itu Florin berhasil diketemukan Ekaterina dalam keadaan mabuk berat.
Florin menyesal dan meminta pada Ekaterina untuk tidak menceritakan kepada papanya. Beberapa hari kemudian, Iuliu mengancam Ekaterina untuk memviralkan foto CD yang saat ini dibawa Iuliu kalau Ekaterina nggak menemuinya tepat jam 9 malam nanti. Yang itu artinya semua orang akan tahu jika selama ini Ekaterina telah selingkuh dengan muridnya sendiri. Iuliu, stai jos, am încheiat discuția. Akhirnya Ekaterina datang sendirian di rumah Iuliu. Di sana Ekaterina memohon supaya berhenti dari semua kebejatan ini. Tentu saja Iuliu mau menuruti Ekaterina, asalkan Ekaterina mau memberikan gituan sekali lagi. Tapi Ekaterina tetap menolak sehingga terjadilah Nu e vorba de dragoste, Iuliu. Untungnya Ekaterina berhasil meloloskan diri. Tapi masalahnya nggak selesai di situ saja. Iuliu akhirnya jadi memviralkan foto CD Ekaterina. Berita itu tersebar di mana-mana hingga ke sekolah. Ekaterina jadi bahan pergibaan bagi para murid cewek dan bahan fantasi bagi para murid cowok. Setelah itu tiba-tiba di sekolah ada sebuah berita jika Iuliu berniat bunuh diri dengan lompat dari atas bukit. Iuliu mau membatalkan aksinya asalkan dijemput oleh gurunya yang bernama Ekaterina beserta suaminya. Akhirnya Ekaterina dan Dragos bergegas menuju bukit itu untuk nyelamatin si Iuliu. Di sana terlihat Iuliu yang sedang ancang-ancang akan melakukan lompatan. Lagi-lagi Iuliu mengancam Ekaterina untuk jujur dengan perbuatan yang sudah dilakukannya dengan Iuliu tempo hari di bukit ini di depan suaminya sendiri. Kalau tidak, Iuliu akan melompat dari bukit sehingga Ekaterina adalah satu-satunya orang yang bisa disalahkan atas kematian Iuliu. Akhirnya Ekaterina mengikuti kemauan Iuliu. Kemudian dia mengatakan yang sebenarnya kepada suaminya. M-am culcat cu el. Setelah mendengar kesaksian Ekaterina, Pak Dragos tiba-tiba pingsan begitu saja. Melihat Pak Dragos yang sedang pingsan, Iuliu merasa sangat puas karena misinya telah selesai, yaitu merusak keharmonisan rumah tangga orang lain. Karena dari dulu dia adalah anak yang broken home, yang sudah sejak kecil cemburu melihat keluarga yang harmonis. Setelah itu Iuliu melompat dari bukit dan film pun selesai.